Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Jamaah sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul. Insyaallah kumpulan kita adalah kumpulan orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mencari ibadah sampingan dari ibadah wajib kita. Sebab jujur saja belum tentu ibadah wajib kita hari ini mendapatkan ridhonya Allah. Tapi bisa jadi duduknya kita setelah ibadah wajib dengan tujuan mengemban mencari ilmu Allah, malah itu yang mampu membuka keridhaan Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kemarin saya baca di media ada jam tangan yang termahal di dunia. Namanya Alexander Diamond Hallucination. Namanya aja susah, namanya aja mahal ya Pak. Itu tahun 2005 laku dilelang seharga 75 miliar. Jam tangan Pak. Kira-kira kalau ada orang sini pakai jam tangannya harga 75 miliar, dia senangnya pakai tangan pendek aja kali ya. Tapi ada jam tangan yang mahal lagi Pak, punya Lady Days. Permaisuri dari Raja Inggris, itu harganya 105 miliar. Diamond juga. Bahkan sekarang mungkin lagi dicetak lagi. Kalau orang sini pengen beli silakan ikut lelang nanti insya Allah. Pertanyaannya, jam yang seharga 75 miliar atau yang 105 miliar, apakah jam tersebut mampu memundurkan waktu, mampu memajukan waktu, mampu memberhentikan kegiatan, atau mampu menangkal kematian? Ternyata survei membuktikan yang mahal bukan jam tangannya, karena itu cuma gaya dalam kehidupan. Tapi tujuan kehidupan yang paling mahal adalah waktu yang berjalannya. Sebab waktu sedikit saja kita salah, seperti kita dicabik-cabik oleh sebilah pedang. Karena waktu itu lebih tajam daripada goresan pedang. Saya tanya sama Bapak, mulai sholat aktifnya umur berapa tahun? Ada yang baru umur 40 tahun, yang gitu ya. Anda ya Ustaz, saya pas pensiun aja sholat, hitung-hitung gak ada kerjaan lagi dah. Ada yang baru kemarin sholat. Kalau rentetan waktu sholat Pak, waktu sholat sekali sholat dalam satu waktu 5 waktu 25 menit aja. Maghrib 5, Isya 5, Dohor 5, Asar 5, Subuh 5. Anggap 5 menit, sehari semalam baru dapat 25 menit. Sebulan sekian menit, setahun sekian jam. Ternyata setelah dihitung-hitung umur 60 tahun, kalau sholatnya nggak pernah putus, cuman dapat 1 tahun. Lalu bagaimana yang umur 40 tahun baru sholat? Kira-kira dapat berapa hari menghadap Allah? Lalu bagaimana yang baru kemarin belajar sholat? Apa yakin surga dari sholat kita? Apa yakin surga dari zakat kita? Apa yakin surga dari sedekah kita? Apa yakin surga dari puasa kita? Apa yakin surga dari zakat dan haji kita? Kita belum terlalu yakin dari ibadah wajib mampu menyentuh tirai surga. Tapi insya Allah nih yang kayak begini namanya sampingannya, yang insya Allah kalaupun ibadahnya enak sambil nyender nggak apa-apa, dengerin ceramah sambil selonjoran bebas, sambil tiduran juga nggak apa-apa, sambil main HP nggak apa-apa, saya mau ngebebasin. Cuman biasanya yang saya sebutin tadi dilakuin itu biasanya mati duluan. Udah gitu aja. Tapi insya Allah duduknya di sini luar biasa pahalanya. Makanya orang kalau dibangkitkan dari kematian mau milih mana? Dia pilih apa? Ta'lim nih kayak begini. Para malaikat insya Allah turun. Duduknya orang-orang di majelis ilmu sama derajatnya dengan memerdekakan 1000 orang budak.
Makanya kalau ada yang begini-gini Pak, getol. Sebab kenapa? Sebab segala sesuatu apa yang kita lakukan di dunia mesti pakai ilmu. Al-iman uryanun, iman itu telanjang Pak. Kita kan baru ngaku doang iman kepada Allah, tapi iman kita masih telanjang. Libas suhud taqwa, pakaian keimanan adalah konsekuensi kita ibadah lillahi ta'ala. Kan ibadah kita belum tentu lillahi ta'ala. Atau tadi ibadah ada yang fokus ke Allah apa banyak fokus ke dunia? Allahu Akbar. Motor 3 bulan lagi nih, mana kagak ada duit lagi kan? Di antara ibadah kita masih banyak nuansa dunia. Bayangkan loh, di saat kita menghadap Allah, Allah diduakan, tapi Allah nggak marah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak nguji kita sebagai nabi yang kadang-kala sholat kita mah pikirannya masih kemana-mana. Sok lakukan saja, yang penting nilainya lillahi ta'ala. Kan begitu prinsip. Tapi orang-orang yang ibadahnya mencari ilmu kayak begini, masya Allah, subhanallah. Kemudian apa? Libahusi taqwa, wazinatuhul haya. Dan sebenarnya iman itu masih telanjang, bajunya takwa, tapi punya perhiasan. Hiasan dari keimanan adalah malu dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita kan belum malu sama Allah. Kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, seakan-akan Allah nggak maha melihat. Kita berbisik-bisik, seakan-akan Allah nggak maha mendengar. Kita melakukan secara sengaja, seakan-akan kita tidak tercatat dalam bukuan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebesar biji sawi pun dosa kita ada catatan rapi dalam buku para malaikatnya Allah. Cuman kita kan kagak malu ketika berbuat dosa. Seharusnya kita malu kalau ketika kita sholat ngarepin surga. Lu pakai minta-minta sama Allah. Allah lebih paham dan maha tahu apa yang mesti diberikan kepada hambanya. Kenapa yang duduk di sini gak jadi orang kaya semua, yang gak punya uang miliaran? Sebab Bapak kalau uangnya miliaran tentu disibukkan dengan dunia. Lah wong miskin aja jarang ibadah, apalagi kaya. Betul? Kadang kita sering nanya, ya Allah kenapa sih doa saya jarang diijabah? Bukannya nggak diijabah, Allah lebih tahu mana tepatnya mesti diberikan atau tidak. Ya Allah saya sakit mulu nggak sembuh-sembuh padahal doa tiap hari. Allah lebih paham, mungkin kita banyak dosa. Sebab orang sakit itu murni dikurangin dosa. Sakit sehari kurang sehari, sakit 2 hari dikurangin 2 hari dosanya, sakit 3 hari dikurangin 3 hari, sakit setahun dihilangkan setahun. Makanya orang sakit dalam kitab Tanbihul Ghafilin diutus 4 malaikat. Malaikat pertama mencabut aura wajahnya. Makanya orang sakit semuanya pucat Pak. Betul nggak? Aldebaran aja sakit jelek Pak, apalagi orang sini sehatnya aja jelek kan gitu. Ini maaf makanya begitu. Kemudian orang sakit Allah utus malaikat mencabut nikmat makannya. Makanya semua orang sakit makan apa aja pahit Pak. Betul nggak? Betul ya? Orang kalau makan apa aja pahit berarti sakit. Makan jeruk pahit, makan durian pahit, makan duku pahit, rambutan pahit, makan pare emang pahit dari sononya kan gitu. Makanya kita kadang sering salah Pak, ngunjungin orang sakit bawain buah-buahan. Gondok nggak yang sakit? Lu ngapain bawain buah-buahan? Lu makan apa aja pahit. Yang seneng yang jagain. Yes, anggur lagi aja. Yang jagain makin sehat, yang sakit makin enak. Orang sakit bawain duit 4M Pak, insya Allah pulang, impusan dicabut. Memang sakit gara-gara pengen kawin lagi dia kan gitu. Dicabut tuh nikmat makannya. Kemudian orang sakit dicabut kekuatannya. Sakit lemes Pak. Sekelas Ade Raya aja nggak bisa ngangkat apa-apa. Tapi ketika sakit Allah cabut dosanya lewat malaikat. Sehari dicabut sehari, 2 hari dicabut 2 hari. Setelah sembuh nikmat makannya dibalikin. Makanya habis sakit makan nambah nikmat. Setelah mau sembuh sehatnya kekuatan badan dibalikin, maka kembali kuat. Ketika sembuh wajah kembali dibikin memiliki cahaya dan darah. Wajah kembali tak lagi pucat. Tapi yang nyabut dosanya selama dia sakit, nanya sama Allah, ya Rabb, nih sembuh dia, saya balikin dosanya nggak? Apa kata Allah? Jangan balikan ke tubuhnya, buang ke laut. Itulah di setiap ujian ada kemanisan dalam kehidupan. Sakit itu murni ngebuang dosa. 2 tahun kemarin kita dipenclokin wabah, ini murni ngurangin dosa. Tapi masih banyak orang yang berbuat dosa. Makanya Bapak kalau sakit minta yang lama.
Pak, belum tentu ibadah sholat kita abdul, Pak. Ya Allah, sakitin ngapa saya 20 tahun. Nah gitu. Minimal kan habis 20 tahun dosanya. Insya Allah. Jadi mau sakit apa kagak? Oh. Tapi biasa kan begitu, Pak. Cara Allah jadi dokter bagi setiap hambanya, Allah mesti ngasih ujian, Pak. Kemarin kan Jakarta belum lama ini gempa ya. Cuman goyang doang kan. Agak gede-gede amat. Tapi satu kampung keluar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, gempa, Allahu Akbar. Ada gempa baru disebut Allah. Apa harus nunggu bumi ini digulung baru Allah disebut? Apa harus nunggu lautan ini ditumpahin baru Allah disebut? Apa nunggu langit diruntuhkan baru Allah disebut? Apa nunggu matahari didekatkan baru Allah disebut? Apa nunggu mata lu dibutain baru lu ngeliat Al-Quran? Apa nunggu kuping ini ditulikan baru kita mendengarkan suara azan? Apa nunggu mulut ini dibisukan baru kita ngomong la ilaha illallah? Apa nunggu kaki ini dilumpuhkan baru sampean pengen ibadah? Sebelum semuanya dilakukan, sebelum semuanya terlaksana, apa susahnya ketika melihat Al-Quran jadi bacaan terindah? Apa susahnya ketika mendengar azan dari panggilan terbaik? Apa susahnya ketika mulut masih bisa bicara la ilaha illallah diucapkan? Apa susahnya berdiri ibadah ketika kaki masih bisa menopang bahu dan badan? Apa susahnya tengadah tangan ketika tangan kita masih mampu berdoa kepada Allah? Kenapa nunggu sakit baru lulus doa? Kenapa nunggu bangkrut baru lu ibadah? Telat. Subhanallah. Sudah ya 30 menit ya? Hah? Perasaan gue ngomong lama amat baru 5 menit lagi. Ya, itu Masya Allah tuh ya. Jadi ketika kita diberikan penyakit, insya Allah jadi sebuah keberkahan bagi kita semuanya. Tadi tuh ya. Kemudian ternyata jujur saja dalam kehidupan keimanan itu masih telanjang. Wa thamratuhun ilm. Dan buah dari keimanan ilmu, buah loh. Jadi orang yang nuntut ilmu dimanapun tempatnya, jujur saja dia sedang memetik dan memanen buah ilmu. Ini yang begini kita lagi memanen nih dalam keimanan kita. Sebab ilmu penting. Salat pakai ilmu apa kagak? Pakai. Wudu pakai ilmu apa kagak? Pakai. Zakat pakai ilmu apa kagak? Semua urusan dunia mesti pakai ilmu. Al ilmu nur wa nurullahi la yuhdal lil as. Tapi ingat, ilmu itu cahaya Allah, tapi cahaya Allah nggak bakal mencolok sama orang berbuat maksiat. Makanya orang kalau banyak maksiatnya gampang lupanya, perasaan bodohnya luar biasa. Ilmunya hebat, pinter otaknya, tapi buat menghancurkan, buat bukan membangun kehidupan. Itu orang-orang yang berbuat maksiat. Makanya ngaji, mohon maaf Pak, ngaji di manapun jangan pengen cari pinter, tapi pengen cari berkah. Orang pinter belum tentu berkah, orang berkah otomatis pinter. Jangan cari pinter Pak. Mau cari pinter udah lambat Pak, umur 60 tahun. La ilaha illallah, mau ngapalin apa udah susah di otak. Tapi duduk di sini nyari berkah. Saya ada satu riwayat. Dulu ada seorang ada pondok pesantren yang cuma beberapa puluh orang yang ngajar Pak, yang santrinya. Tapi ada kiai. Tapi ada satu orang yang cuma duduknya di depan pintu. Karena jujur dia miskin, nggak bisa beli kitab. Kagak bisa beli kitab. Dia malu gabung sama teman-temannya yang sudah punya kitab. Dia cuma duduk di depan pintu sambil ngedengerin pengajian di dalam. Kerjaan dia nggak buka kitab. Kerjaan dia cuma ngebalikin sendal kiai. Jadi kalau kiai masuk kan sendalnya madep sono, dibalikin madep sini biar kiai kalau keluar langsung ngambil sendal, nggak perlu balik badan. Itu tiap hari dilakukan. Cuman yang kena elus kepala sama kiai kan anak yang ini nih. Yang di dalam kan banyak, nggak tentu dielus satu-satu. Tapi setiap kiai mau pulang, sendalnya udah gini dielus kepalanya. Didiamin sama kiai, nggak disuruh masuk. Yang di dalam carinya pinter, tapi yang di depan nggak belajar nyarinya berkah. Biarin dah, gue mau goblok, yang penting gue dapat berkah kiai. Tahunan Pak, berpuluh tahun dielus kepalanya. Sampai suatu saat kiai meninggal. Yang paling nangis bukan murid-muridnya, santri-santrinya. Kalau santrinya sudah separohnya menghafal atau punya ilmu Pak Kiai. Tapi yang paling nangis yang di depan Pak, yang tukang ngebalikin sendal. Bukan masalah nggak bisa baca kitabnya, yang dia tangisin sendal siapa yang gua balikin ini. Kiainya udah kagak ada. Akhirnya dia punya inisiatif, ya sudahlah, kalau sendalnya nggak bisa saya balikin, minimal saya yang memapah tubuh Pak Kiai terakhir untuk saya kuburkan. Dia diem Pak di dalam kuburan, tiba-tiba hujan besar. Nggak tahu dari mana ada ikan emas Pak, kelalang keliling. Karena memang hujan dari pagi nggak makan, main tangkap aja digoreng tuh. Maaf ini cerita.
Setelah dia makan ikan mas tersebut, tiba-tiba seluruh ilmu kiai nggak ada yang lewat, semuanya ada di otaknya. Otomatis kerjaannya cuma ngebalikin sendal, tapi bakat berkah. Makanya lu kalau gua masuk apalin sendal gua. Cuman jangan lu balikin ke rumah, ntar gua pulang nyeker kan. Jadi orang duduk begini, ayo kita cari berkah. Kalau cari pintar urusan Allah. Al-ilmu nur wa nurullahi la yuhdal linas. Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah nggak bakal datang sama orang yang berbuat maksiat. Terakhir, hidup itu cuma 3 periode, Pak. Bil amsi hadal yaum sumal ghad. Ini berurusan dengan waktu. Hidup tuh kemarin, hari ini, dan besok. Nggak ada lagi kemarin, hari ini, besok. Kemarin adalah sebuah kenangan. Kenangan adalah pengalaman terindah. Pengalaman adalah guru terbesar dalam kehidupan. Hari ini mesti ada perubahan, karena esok kita cuma menantikan harapan. Kalau yang kemarin jarang ngaji, hari ini berubah ngaji. Kemarin jarang sholat, hari ini berubah sholat. Kemarin jarang berbuat baik, hari ini berbuat baik. Sebab kenapa? Sebab perubahan tersebutlah yang memacu pengalaman jadi guru yang terbaik. Orang yang mau berubah hari ini, insya Allah esok nanti punya harapan terindah. Hayu berubah jadi baik, sebab di mata Allah tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Sebesar apapun, sehebat apapun maksiat yang hambanya lakukan, ketika asma Allah disebut, maka Allah buka gerbang kasih sayang dan taubat pada setiap manusia yang mau memanggil asma Allah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.